Kita mulai Net Mudik Journey sore ini dengan informasi lalu lintas dari sejumlah titik di jalur mudik. Arus lalu lintas di kawasan Gerbang Tol dan Pertigaan Kanci. Kita lihat langsung seperti apa kondisinya. Ya, kondisinya lancar ya. Bisa kita lihat dari arah Cirebon menuju ke Jawa Tengah terpantau lancar. Kendaraan yang mendominasi adalah kendaraan roda 4. Sementara itu dari arah Jawa Tengah menuju ke arah Cirebon juga terpantau lancar. Hanya ada beberapa kendaraan roda 2 yang melintas. Lalu dari arah tol Kanci menuju ke arah Cirebon maupun ke arah Jawa Tengah juga terpantau lancar. Hanya ada satu truk yang melintas. Dan dari arah Jawa Tengah dan juga Cirebon yang menuju ke arah tol Kanci juga terpantau lancar. Sementara itu dari arah tol Kanci menuju ke arah Cirebon di sebelah kiri bawah layar Anda juga terpantau lancar. Ada polisi yang ada di sana. Bila ada keadaan yang tidak diinginkan, Anda bisa mengadukannya kepada aparat yang sedang bertugas. Kita langsung ke titik selanjutnya, yaitu ada di daerah Simpang Jomin. Wow, ini sangat padat. Bisa Anda lihat ada banyak sekali kendaraan transportasi umum nih yang melintas di sini. Dan juga ada beberapa kendaraan pribadi, kendaraan roda 4 dan juga ada kendaraan roda 2. Dari bawah layar Anda bisa Anda lihat itu dari arah Purwakarta menuju ke arah Indramayu terpantau sangat padat. Diharapkan Anda untuk bisa berhati-hati ya, karena kemungkinan sekali ada pelanggaran lalu lintas dan juga rawan akan kecelakaan. Dan bisa Anda lihat nih dari arah Indramayu menuju ke Jakarta juga didominasi oleh kendaraan transportasi umum. Juga terpantau padat. Ada polisi yang ada di sana yang mengatur lalu lintas dan juga sedang menyetop salah satu bis yang dianggap melanggar peraturan ya. Kita lihat langsung nih dari arah sebaliknya nih ya, dari titik yang ketiga. Dari gerbang tol Cikopo, kita bisa lihat langsung kendaraan yang di sana juga terpantau sangat padat. Baik dari sebelum gerbang tol maupun sesudah gerbang tol, volume kendaraan juga cukup banyak. Ini yang bergerak dari gerbang tol Cikopo menuju Cikampek. Itu sangat padat sekali, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga beberapa kendaraan transportasi umum. Dan juga ada penutupan jalan ya di sana. Sedangkan yang dari arah Cikampek menuju ke Padalarang terpantau lancar. Dan dari gerbang tol Cikopo menuju ke arah Padalarang juga terpantau lancar. Kita beralih ke layar selanjutnya. Dari Simpang Mutiara, wow ini juga sangat padat ya. Anda harus berhati-hati di sini. Bisa kita lihat ada banyak sekali kendaraan transportasi umum, baik dari bis dan juga truk yang melintas di area sini. Dari bawah layar Anda adalah dari arah Purwakarta menuju ke arah, maksud kami dari Purwakarta menuju ke arah Jakarta ya. Terpantau sangat padat. Dan sementara itu dari Cirebon menuju ke arah Jakarta juga terpantau padat. Sementara arah sebaliknya dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek juga terpantau padat. Diharapkan Anda untuk berhati-hati dan apabila ada kejadian yang tidak diinginkan silahkan dilaporkan kepada aparat yang sedang bertugas di sana. Dan dari CCTV sekarang kita pantau langsung situasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sudah ada Peter Ngantung. Bagaimana kondisi lalu lintas di daerah Simpang Cileunyi, Peter? Silakan. Ya Ranggani, hingga Jumat sore kondisi lalu lintas di Simpang Cileunyi ini memang tersendat. Dari 6 gerbang tol yang dibuka. Ya. Mohon maaf sambungan dengan Peter Ngantung sedang terganggu. Kita langsung ke jalur utara dari Peter Ngantung di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kawasan selatan kita beralih ke jalur mudik di utara. Kendaraan pribadi mulai banyak masuki kawasan Cirebon melalui pintu tol Pejagan. Seperti apa situasinya petang ini? Silakan Ardia.
Ya, Ranggani, perkembangan terbaru dari pertigaan Kanci Cirebon, Jawa Barat dapat saya sampaikan bahwa ada peningkatan sekitar 20% mengenai jumlah kendaraan yang keluar tol Kanci dari arah Jakarta dan Cikampek. Jika Jumat siang jumlah kendaraan didominasi oleh truk-truk besar dan juga bus yang datang dari arah Jawa Tengah menuju Cikampek dan Jakarta, namun sore hari ini sudah ada banyak bus yang memang keluar dari pintu tol Kanci membawa pemudik gratis, dan juga dapat saya sampaikan bahwa sudah ada beberapa kendaraan pribadi berplat nomor B. Dan sejak siang tadi sebelum masuk pintu tol Kanci ada beberapa truk dan beberapa bus yang berhenti sebentar di depan pintu tol untuk sekedar beristirahat dan membeli beberapa perlengkapan untuk berbuka puasa, mungkin karena ada satu penjual di dekat pintu masuk di depan pintu masuk tol Kanci. Dan untuk membantu petugas kepolisian di sekitar Palimanan dan Kanci, ada beberapa petugas yang memang sengaja dikerahkan dari Polda Metro Jaya untuk membantu mengurai kemacetan pada nantinya puncak arus mudik yang diperkirakan 3 hari atau 4 hari menjelang Lebaran. Dan sudah bersama saya Aibda Mayestika Manurung dari Kapospam Pali Kanci. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu Ardian. Ya. Ada berapa petugas dan sampai kapan akan dikerahkan di pos Kanci ini? Ya, ada 15 personil ya, khususnya dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro. Nanti dari terhitung hari ini sampai tanggal 16 hari. Ya. Bantuan seperti apa yang akan dilakukan oleh petugas dari Polda Metro Jaya Pak di sini? Ya, kami akan membantu pengaturan apabila terjadi kemacetan, nanti kepadatan kami akan membantu mengurai. Demikian. Ya, salah satu titik yang menjadi kemacetan yang melibatkan pertigaan Kanci ini adalah tol masuk Pejagan ya Pak. Apakah petugas dari Bapak juga akan mengurai kemacetan di situ atau bagaimana Pak? Betul Bu, salah satunya kemacetan di tol Pejagan. Dan di sana sudah ditempatkan juga butir 15 personil dari Polda Metro Jaya. Nanti apabila terjadi kemacetan, kepadatan juga, mereka akan membantu juga mengurai kepadatan tersebut. Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, dan untuk mengetahui secara langsung bagaimana kondisi pintu masuk tol Pejagan pada hari ini, berikut liputan Yeri Wahyudi dan juga Agus Fahmi. Suasana kendaraan di tol Kanci Pejagan Jumat siang mulai meningkat. Ribuan kendaraan sudah mulai melewati jalur bebas hambatan yang menghubungkan Jawa Barat dengan Jawa Tengah ini. Jumlah kendaraan meningkat hingga 50% dibandingkan hari biasa. Namun arus lalu lintas di pertigaan keluar tol Pejagan masih lancar. Menurut Kasat Lantas Polres Brebes, kendaraan yang keluar melalui pintu tol Pejagan sejak tadi pagi sekitar 2.000 kendaraan. Ini diperkirakan akan terus meningkat hingga nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri. Puncak arus kalau kita melihat kalender daripada libur bersama yang ada, kita mungkin bisa menindaklanjuti prediksi daripada puncak arus mudik itu sekitar H-5 atau H-4. Keramaian kendaraan yang melintas jalur ini akan terjadi di Jumat malam. Untuk mengatasi lonjakan kendaraan, Polres Brebes sudah menyiagakan sejumlah personilnya. Polres Brebes dalam hal ini di bawah komando operasi dari Polda Jawa Tengah dan Mabes Polri sudah menggelar 7 pos PAM, kemudian 32 subpospam dan 78 posgatur di wilayah jalur Pantura dan jalur selatan serta jalur alternatif. Pada musim lebaran tahun ini, kemacetan tidak akan terjadi seperti tahun sebelumnya karena jarak libur yang cukup jauh menjelang lebaran. Mengingat sejumlah sekolah dan perusahaan juga sudah meliburkan karyawannya lebih awal. Yeri Wahyudi, Agus Fahmi melaporkan untuk NET. Ya, bagi Anda pengendara yang rencananya akan melintas di kawasan Kanci dan juga Pejagan, terutama bagi para pemudik memang harus ekstra sabar dan hati-hati karena jumlah kendaraan diperkirakan akan terus meningkat. Dan bagi para pemudik, Anda dapat mencoba alternatif lain untuk berkunjung ke kota Cirebon karena di tengah kota, di depan Masjid At-Taqwa di dekat alun-alun kota ada kebiasaan setiap tahunnya bagi warga Cirebon, yaitu untuk berjualan takjil. Dan memang kawasan ini setiap sorenya selalu ramai dipenuhi oleh warga Cirebon yang ingin menjual takjil. Dan berikut liputannya untuk Anda.
Sejak pukul 4 sore, warga Cirebon sudah memenuhi halaman Masjid At-Taqwa. Puluhan penjual takjil dan makanan berjejer menjajakan minuman dan makanan untuk berbuka puasa. Mulai dari es kelapa, kue lapis, hingga masakan Padang. Penjual takjil ini hanya berjualan di halaman masjid pada bulan Ramadan. Kalau untuk takjil, khusus untuk bulan Ramadan aja. Tujuannya kita meramaikan suasana Ramadan. Juga kan kalau kebutuhan Ramadan itu takjil yang dipakainya. Pembeli yang datang mulai dari ibu-ibu hingga remaja. Mereka datang membeli menu berbuka di halaman masjid karena tempatnya yang strategis. Di sini juga tempatnya enaknya strategis gitu. Terus enak juga, rame, banyak pilihan untuk makanannya. Terus juga buat ngumpul sama teman-teman tuh lebih enak, apalagi kalau di dalam alun-alunnya. Masjid At-Taqwa berada di pusat kota Cirebon bersebelahan dengan alun-alun kota. Setiap tahun saat bulan Ramadan, halaman masjid dipenuhi penjual makanan untuk berbuka puasa. Ardia Rahma, Irfan Maulana melaporkan untuk NET. Ya, berbuka puasa di depan Masjid At-Taqwa bisa menjadi pilihan bagi pengendara atau pemudik yang melewati Cirebon. Berikutnya dan Ranggani, silahkan. Ya, terima kasih Ardia Rahma dari pintu tol Kanci Cirebon. Kita kembali ke Peter di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bagaimana kondisi lalu lintas di Simpang Cileunyi? Peter, silakan. Ya Ranggani, hingga Jumat sore ini kondisi lalu lintas di Simpang Cileunyi ini memang tersendat. Dari 6 gerbang tol yang dibuka di pintu tol Cileunyi, memang kemacetan terjadi di Simpang Cileunyi. Ya, kepadatan sedikit terurai pada saat kendaraan menuju ke arah perpecahan antara perpecahan jalan menuju Nagrek dan juga Sumedang. Nah, kendaraan yang melintas meliputi kendaraan pribadi, truk, kendaraan umum dan juga sepeda motor. Dan saat ini saya sudah berada bersama dengan AKBP Ahmad Yamin yang merupakan Kapolres Bandung. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya Pak, ini merupakan akhir pekan terakhir menjelang Hari Raya Idul Fitri. Apakah ada peningkatan arus mudik 2013 ini? Ya, kalau dibanding dengan hari kemarin dan akhir-akhir pekan hari biasa, ini ada peningkatan yang cukup berarti. Kalau saya prediksi sekitar 25% peningkatan arus lalu lintas, ya. Mungkin ini sudah sebagian, ini sudah sebagian dari para pemudik. Nah Pak, selain membuat jalur Nagrek ini menjadi satu jalur, antisipasi apa untuk mengurai kemacetan-kemacetan yang terjadi di jalur selatan ini, Pak? Kita banyak sebenarnya rekayasa lalu lintas, cuman dalam hal ini kita pergunakan nanti pada saatnya yang memungkinkan atau bila dibutuhkan. Namun salah satu yang saya akan kemukakan di sini adalah kita membentuk tim pengurai. Tim pengurai ini berada di 3 titik di wilayah saya ini, yaitu 1 di Cileunyi, 2 di Cikaledong, dan 3 di Ciburial arah ke Garut. Nah, ini keberadaan si tim pengurai ini sendiri ini terlepas dari pos pengamanan. Jadi dia berdiri sendiri, diatur sendiri dengan komando tersendiri, dan tugasnya memang hanya untuk semacam buru sergap lah, untuk menyelesaikan kemacetan-kemacetan. Terima kasih Pak. Baik. Ya, Ranggani. Ya, Peter Ngantung di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari Peter, kita langsung ke selatan. Kita beralih ke jalur mudik utara ya. Kendaraan pribadi mulai banyak, maksud kami dari jalur mudik di luar kota. Kita kembali ke Jakarta. Jelang arus mudik di Stasiun Senen, Jakarta Pusat masih sibuk berbenah nih, dan sebagian hampir rampung. Namun sejumlah renovasi masih berlangsung. Saat ini sudah ada Amelinda Widya di sana. Bagaimana kesiapan Stasiun Senen sampai petang ini, Widya? Silakan. Ya Ranggani, menjelang lebaran tahun ini pihak stasiun kereta api Pasar Senen memperbaiki dan membenahi beberapa fasilitas bagi para pemudik di stasiun ini. Ya, fasilitas yang diperbaiki yakni lahan parkir, disediakannya loket baru, atap di depan pintu masuk peron, dan juga ruang tunggu baru bagi para penumpang dengan fasilitas kipas angin. Ya, hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi para pemudik. Ya, perbaikan ini sudah dilakukan sejak 2 minggu lalu.
Namun masih ada beberapa fasilitas yang belum selesai diperbaiki, seperti atap lama yang ada di depan pintu masuk yang sudah mulai rapuh dan juga lampu penerangan untuk malam hari. Diperkirakan perbaikan ini akan selesai pada esok hari. Selain itu juga petugas menyediakan posko humas bagi para wartawan dan juga pusat informasi bagi para pemudik yang ingin mengetahui jadwal kereta api, posko keamanan dan juga posko kesehatan. Dan di 6 hari menjelang Lebaran ini, Stasiun Senen sudah dipenuhi dengan pemudik yang akan pulang ke kampung halamannya masing-masing. Kepadatan ini sudah terlihat sejak 1 Agustus kemarin. Nah, memang kepadatan ini akan terlihat pada beberapa jam sebelum jam keberangkatan. Namun ada yang berbeda dengan mudik Lebaran tahun-tahun sebelumnya, yang biasanya mudik Lebaran atau puncak kepadatan pemudik terjadi pada hari kelima dan hari ketiga sebelum Lebaran. Namun di tahun ini kepadatan terjadi secara merata dari tanggal 1 Agustus hingga Lebaran nanti, maksud kami. Ya, hal ini dikarenakan pihak kereta api menjual tiket kereta api reguler dan tiket kereta api tambahan sudah dari jauh-jauh hari secara merata. Dan untuk diketahui adalah pihak kereta api sudah tidak menjual tiket tambahan kembali untuk saat ini. Ya, Ranggani. Terima kasih Widya dari Stasiun Senen, Jakarta. Anda bisa berbagi cerita menarik seputar perjalanan mudik ke akun Twitter kami @netmediatama dengan hashtag #netmudikjourney atau email redaksi @netmedia.co.id. Selamat menikmati perjalanan mudik Anda, pastikan keselamatan.